Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pagi, Pak. Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi bersama dengan sejumlah relawan bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Budi mengungkap saat bertemu Jokowi perlihatkan ijazah sarjananya. Budi juga menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah ijazah asli. Ketua Umum Projo juga menyebut bahwa Jokowi berikan arahan untuk dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Yang lainnya ijazah yang tanya Pak Freddy. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah lihat nih, udah lihat, udah asli. Pemirsa, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Pemirsa, dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri. Yakni beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan, memiliki tiket pesawat pulang pergi ke Arab Saudi. Kemudian berikutnya memiliki surat keterangan sehat dari dokter, serta memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Pemirsa, setahun pemerintahan Prabowo Gibran ditandai dengan berubahnya struktur kementerian. Ya, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh berubah menjadi Kementerian Haji, sementara Kementerian Badan Usaha Milik Negara turun status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Awal September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan kementerian baru dalam susunan nomenklatur kementerian di dalam pemerintahannya, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Prabowo pun melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, serta Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya. Pelantikan keduanya dilakukan bersama dengan pelantikan menteri-menteri lain dalam reshuffle kabinet. Dengan dibentuknya Kementerian Khusus Haji, pemerintah berharap bisa memberikan pelayanan haji yang maksimal kepada umat. Beliau menyampaikan apapun yang perlu lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Bang Dhanil merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Presiden juga meminta agar Kementerian Haji bisa memberantas mafia haji di Indonesia. Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktek-praktek korupsi agar disapu bersih. Agar praktek korupsi di haji, kemudian praktek kartel di perhajian itu disapu bersih.
Penanganan kasus dugaan korupsi haji menjadi pekerjaan rumah besar saat ini bagi kementerian baru tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji termasuk milik mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Holil Koumas. Usai perkara naik ke penyidikan, KPK lalu mencegah Yakut bepergian ke luar negeri. Sementara BP Haji naik menjadi Kementerian BUMN justru berganti menjadi Badan Pengaturan BUMN. Keputusan ini tercantum saat pengesahan rancangan undang-undang tentang badan usaha milik negara oleh BUMN awal Oktober 2025. Dan keempat, atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pengesahan RUU BUMN dilakukan setelah Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui RUU tersebut. Imbas disahkannya RUU, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun berubah. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah BPI Danantara. Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tumpang tindih antara regulator dan operator. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Selain perubahan nomenklatur, Undang-Undang baru BUMN juga mengatur sejumlah poin lain, termasuk larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Polisi tidak melakukan penahanan setelah Lisa diperiksa sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Selama 5 jam lamanya, Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Lisa dicecar 44 pertanyaan. Usai diperiksa, Lisa tidak banyak bicara. Dirinya hanya mengaku jika kasus ini memberikan banyak efek dalam hidupnya. Ada yang di atas, seperti itu aja. Kalau yang kita siap, Bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget. Dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dah itu aja. Ya. Terima kasih. Sementara itu, pemirsa, pengacara Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengakui kliennya akan kooperatif dan juga menjalani proses hukum hingga ke pengadilan. Kita mengikuti dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Cyber Bandung dan kita juga terima kasih. Ya, kedepannya kami siap untuk kooperatif dan menjalanin bagaimana nanti muara perkara ini.